kabar hari ini? Kembali lagi bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Nggak lengkap hari ini. Abang Lomonya lagi kerja. Nah, kita doakan mudah-mudahan minggu depan Abang Lomonya bisa kumpul bareng ya. Nah, adik-adik, kita doakan juga semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita bisa memuji Tuhan di rumah Tuhan bersama-sama lagi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi dengan judul lagu Mana-mana Tuhan Panggil. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, segala puji syukur Tuhan kami panjatkan atas hadirat-Mu. Bapa dalam surga, sebentar kami akan memulai ibadah kami, mari Kau hadir di tengah-tengah kami. Terpuji Kau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik dengan judul lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Yesus Itulah Satu-Satunya.
sebelum kita mendengarkan cerita kita pada minggu ini, kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum berdoa, siapkan dulu Alkitabnya, nanti kita baca sama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami Tuhan, kami puji syukur kehadiran-Mu Bapa atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada hingga pada saat hari. Tuhan, sebentar juga kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami sebelumnya Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini. Ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita untuk cerita kita pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sudah adik-adik, kita sama-sama membaca ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian untuk ayat firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau bertanya dulu, siapa sih di sini yang punya wajah yang mirip? Ada nggak sih? Ya mungkin kalau abang adik mungkin dia akan mirip ya. Tapi ada juga walaupun dia abang adik tidak mirip juga. Bahkan yang kembar sekalipun kadang-kadang dia berbeda, tidak sama. Nah, pasti ada bedanya. Walaupun dia kembar apa sih namanya ya? Yang kembar siam ataupun yang kembar pengantin katanya, itu pasti ada bedanya, tidak sama ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ceritanya lagi, adik-adik pernah dengar nggak sih cerita orang Samaria dengan orang Yahudi? Nah, kita tahu kalau orang Yahudi itu tidak menyukai orang Samaria karena orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu adalah orang yang seringkali berbuat dosa. Itu menurut pemikiran orang Yahudi ya adik-adik. Nah, tapi suatu ketika orang Yahudi ini dia melakukan suatu perjalanan, dia melakukan perjalanan jauh. Nah, di tengah jalan adik-adik dia kerampokan. Nah, dia dipukuli sama perampok. Akhirnya dia mengalami luka-luka, dia tidak mampu melawan. Nah, kira-kira ada nggak ya yang mau menolong dia? Nah, ketika dia mengalami perampokan tersebut, lewatlah seorang imam dan seorang Lewi. Nah, mereka lihat itu orang temannya itu sudah jatuh di tanah, sudah penuh dengan luka-luka, sudah ya namanya kerampokan, mungkin dia melakukan perlawanan, pasti ada yang namanya perkelahian terjadi, akhirnya dia mengalami luka-luka, berdarah. Nah, dia pun sudah lemas, tidak kuat lagi, akhirnya dia tersungkur di tanah. Nah, ketika teman-temannya itu lewat, mereka tidak peduli. Nah, mereka sudah lihat temannya itu terluka, tapi mereka hanya berlalu begitu saja. Mereka melihat sih, dia lihat begitu. Ya mungkin kalau kayak kita melihat orang kecelakaan paling nggak bisa bantu, mungkin kita dari atas mobil atau motor paling bisa bilang ya kasihan, ya kan? Nah paling cuma bilang kasihan banget sih. Nah begitu juga tadi dengan teman-temannya sesama orang Yahudi tadi. Mereka tidak menghiraukan temannya tersebut, mereka hanya berlalu lewat, ditinggalkan begitu saja. Nah, tapi tahu nggak sih adik-adik siapa yang menolong dia? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, kakak kasih tahu ya. Ternyata yang menolong orang Yahudi tadi itu adalah orang Samaria. Padahal tadi mereka itu tidak temenan loh. Mereka boleh dibilang tidak ya berlawanan gitu ya.
musuhan katanya. Kalau mungkin adik-adik sekarang nggak temenan, nah mereka nggak temenan karena katanya tadi ya mungkin karena kalau kayak adik-adik di sekolah mungkin ada temennya yang bandel jadi nggak ditemenin, ya begitulah. Nah jadi orang Samaria itu melihat, dia lihat, kemudian dia datangi, dia tolong itu orang Yahudi tadi, dia bantu. Nah, setelah itu dia urus, dia dia obati semua luka-lukanya tadi. Dia nggak memandang, walaupun katanya mereka ada perbedaan, tapi orang Samaria tersebut dia tidak memandang itu. Dia peduli dengan orang Yahudi tersebut. Dia merasa itu perlu untuk ditolong. Nah, demikianlah orang Samaria itu menolong orang Yahudi tadi. Dia tidak memandang kalau itu musuhnya atau dia itu tidak temannya, tapi dia merasa kalau dia orang Yahudi tadi memerlukan bantuannya, maka dia pun membantu menolong orang Yahudi tersebut. Dia tidak memandang perbedaan di antara mereka. Nah, demikian juga dengan nas kita hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita tidak memandang orang karena suatu perbedaan, bahkan mungkin ada antara si miskin dan si kaya misalnya ada perbedaan, ya kan? Kalau di kehidupan sehari-hari kemungkinan lebih banyak orang yang mau berteman dengan orang yang kaya dibanding dengan orang yang miskin. Atau misalnya karena perbedaan kulit, misalnya ada yang hitam, ada yang putih. Nah, yang putih hanya mau berteman dengan yang berkulit putih misalnya. Terus yang hitam hanya mau juga berteman dengan yang berkulit hitam. Terus perbedaan apa lagi ya? Yang kurus dan yang besar misalnya, karena dia misalnya gemuk, dia nggak pede temenan karena temennya punya badan yang langsing misalnya ya. Terus yang banyak sih perbedaannya ya adik-adik. Tapi Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan itu semua. Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling menghargai. Apapun perbedaan yang ada antara kita dengan yang lain, kita kalau di mata Tuhan kita itu semua sama, tidak ada yang berbeda-beda ya. Nah, jadi jangan mau membedakan. Misalnya kalaupun kita punya teman misalnya yang bukan Kristen, banyak loh adik-adik. Walaupun kita Kristen, teman kita misalnya non Kristen, tapi mereka akur, mereka berteman. Nah, misalnya kalau pada saat hari raya, di rayanya, misalnya temannya agamanya Hindu misalnya, pada saat hari raya temannya yang Kristen juga mau berkunjung ke tempat temannya yang Hindu tadi. Nah, demikian juga sebaliknya, yang Hindu juga dia mau bersilaturahmi ke tempat yang temannya yang Kristen tadi. Jadi karena mereka saling menghargai, jadi mereka tidak ada membeda-bedakan itu. Karena menurut mereka perbedaan itu hanya untuk menyatukan. Nah, begitu juga dengan adik-adik, kami minta juga untuk di cerita kita hari ini supaya kita tidak membeda-bedakan orang. Misalnya kalaupun kita melihat misalnya ada orang di pinggir jalan misalnya ya, pinggir jalan banyak orang yang misalnya seringkali kita melihat orang tua yang mau menyeberang ya adik-adik. Pernah gak sih adik-adik diminta bantuan oleh orang tua untuk menyeberang di pinggir jalan? Nah, kalau kakak sih pernah ya. Nah, ada orang tua yang mau menyeberang di jalan raya. Nah, kita harus membantu. Jangan karena mungkin adik-adik melihat udah tua gitu aja. Jangan ya. Mau tua, mau muda, kalau mereka memerlukan bantuan, kita harus mau membantu. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk saling membantu dan saling menghargai. Nah, demikianlah adik-adik cerita kita pada minggu ini, supaya kita boleh saling menghargai ya, antara perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita itu, supaya saling
menguatkan, saling menumbuhkan rasa persaudaraan dalam diri kita. Nah, demikianlah ceritanya adik-adik. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengajaran firman-Mu pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk saling mengerti, saling menolong antara sesama kami. Ya Tuhan, semua itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan setiap perkembangan adik-adik kami ini, baik yang dalam masa balita sampai yang sudah dalam pendidikan yang mungkin di dalam SD atau SMP. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, berikan kesehatan kepada mereka juga ya Tuhan. Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu, berikan kami kekuatan dan mampukan kami Tuhan untuk boleh memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 848, Lison Adong Hubungan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.